Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Loh kok ngerti rung dikandani ya. Kok sudah tahu Mas? Itu nikmat yang paling besar ketika kita kenal dan mau bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur sepanjang pinter lagune sepanjang waktu, setiap nafas kita, langkah kita, hidup kita semoga diberkahi Allah. Allahumma amin. Masa Allahumma barik lana. Nanti ya maamnya, yuk bareng-bareng. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Kenapa? Engkau jadikan kami saudara, terusane aku wis lali. Malah guyu lali. Yuk biar kompak. Anak solih tepuk tangan, duduknya anteng-antengan. Anak solih tepuk tangan, jangan ada yang mainan, apalagi nyekel panganan. Anak solih duduk rapi, konsentrasi, lihat sini, siapa yang enggak duduk rapi, pulang hati-hati, siapa tahu sapi, tapi tenang, sapi nemeh mati, disembelih pas lebaran haji. Di sini saya bukan sapi, meskipun wetengku gede. Malah guyu kenalan dulu, nanti dikira saya sapi. Di sini saya Kak Aris, siapa? Kadang suka peringas-peringis, nggak apa-apa, yang penting manis. Katanya mirip selebritis. Kenapa kok pada histeris? Apa minta gratis, mau apa enggak? Nanti berbaris, yang ya wis. Siapa yang sudah siap dengar cerita? Pengen yang serem apa yang lucu? Siapa yang pengen cerita serem? Siap-siap awak ndredeg tok teles. Siapa yang pengen cerita lucu? Siap ketawa celananya banjir. Siapa yang pengen setengah lucu setengah serem? Maaf saya tidak terima ngompol kok setengah-setengah. Peraturan mendengar cerita 5 ditambah 1 berapa? Yang pertama, ini namanya jari apa? Apa kata jari jempol? Kalau Kak Aris cerita dilarang ngobrol. Ada yang ngobrol tak ilikidik sampai ngompol. Syukur-syukur katoke nganti jebol. Ini namanya jari apa? Telunjuk apa kata jari telunjuk? Kalau Kak Aris cerita dilarang ngantuk, takutnya pulang kamu nabrak cakruk. Ini namanya jari apa? Tengah apa kata jari tengah? Kalau Kak Aris cerita jangan banyak pula, takutnya pulang kepleset nyemplung sawah. Ini namanya jari apa? Manis apa kata jari manis? Kalau Kak Aris cerita enggak nangis, takutnya pulang ketiban manggis. Ini namanya jari apa? Apa kata jari kelingking? Kalau Kak Aris cerita ada yang keliling takutnya nanti kecocok beling, bisa guling-guling, dideketin kala jengking, lari nabrak kucing, kucingnya lari mecahin piringnya pecah, ibune muring, akhirnya sedih merenung di pos kamling, ketemu maling, akhirnya di sana ketemu maling, malingnya lari nabrak kambing. Ya, tepuk 1, duduk yang rapi. Peraturannya ada 6, masih kurang 1. Nah, mesti ditunggu lucunya. Ini tangan sebelah mana? Ini tangan sebelah mana? Apa kata tangan kanan? Ditunggu lucunya tak? Apa kata tangan kanan? Kalau rame sendiri tak suruh menggantikan. Lucu. Malah guyu lucu. Oke, tepuk 1. Baik, tadi minta serem, minta lucu, yakin? Siap di sini yang cinta Allah angkat tangan. Beneran apa? Siapa yang cinta Allah beneran?
yang cinta itu harus apa? Ini kita percaya, ngopo? Kamu cinta dia, cinta kenal, ora. Kan aneh. Ya, siapa yang mencintai Allah, siapa yang sudah kenal Allah, kita tanya satu-satu. Kamu kenal di mana ya Mas? Ngaku-ngaku toh, kamu kenal di mana? Kamu kenal di mana Mas? Malah bingung toh, kamu kenal di mana? Apa perapatan Mekah? Enggak jawab. Kenal di mana? Ternyata kita bisa kenal Allah di mana saja selama kita mau belajar Al-Qur'an. Siapa yang pengen belajar Quran? Siapa yang pengen kenal Allah harus selalu belajar Al-Qur'an. Coba nanti kalau sudah kenal Allah cintanya benar. Alhamdulillah ada yang datang sekitar 1.500 lagi. Monggo silakan ditata. Oh ya. Ini kalau saya pakai mic-nya double bisa enggak ya? Saya kadang muncul, kadang enggak ya suaranya. Mic. Ini yang tadi mana ya? Nah, untuk menganti si sapi, cek. Cek. Oh, tapi memang bagus. Ini cuma kadang muncul, kadang enggak ini. Cek. Oh iya, silakan. Oh gini, cek, 1, 2. Oke. Anak soleh duduk rapi, buka ciki itu nanti. Oh nanti yang sabar ya, nanti makannya nanti setelah acaranya Kak Aris biar apa? Biar nanti nggak rontok kemana-mana. Lomba duduk sapi. Ya. Kok sapi? Salah yo? Harusnya apa? Rapi apa sapi? Oh iya, lomba duduk rapi. Nah, Dek, tadi yang cinta Allah beneran berarti harus belajar apa? Al-Quran. Tahu nggak? Dulu sebelum kita lahir itu kita kenal banget loh sama Allah. Kak Aris, masa belum lahir kok bisa kenal? Tahu dari mana? Al-Quran. Ya po. Dulu sebelum kita lahir kita sangat kenal Allah. Di mana? Dulu sebelum kita lahir belum punya badan, kita ada di alam namanya ruh. Alam apa? Kenapa disebut alam ruh? Soalnya awak dhewe ra iso weruh. Waktu itu Allah tanya, masih belum punya badan di alam ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita jawab, benar ya Allah, kami menyaksikan. Berarti kenal Allah enggak? Nah, lalu apa yang terjadi? Kita merayu Allah. Ya Allah, lahirkan kami ke dunia. Dituruti enggak sama Allah? Dituruti wong jedul kok. Ana sing cilik, rodok gede, laiki gede, laiki gede banget. Dituruti, tapi syaratnya 3. Wahai ruh, kamu kulahirkan, syaratnya 3. Apa ya Allah? 1, sanggup beribadah. Siap ya Allah. 2, siap diuji. Diuji juga toh? Ya, dunia tempatmu diuji. Yang ketiga apa ya Allah? Yang ketiga siap menjadi khalifah. Saya sanggup semua ya Allah. Khalifah itu apa? Khalifah itu pemimpin, pengelola bumi. Sanggup. Ketika sanggup, kemudian Allah catat. Besok umurmu di dunia sekian. Mau ya Allah. Besok rezekimu sekian. Mau ya Allah. Dan lain-lain. Sudah dicatat. Kemudian pas ibu kita mengandung 4 bulan 10 hari. Ada yang bingung toh 4 bulan 10 hari. Nih lihat ke depan. Gimana, cocok gak? Kamu kok malah bilang enggak. Kamu pasti mau bilang gegeden. Ya toh? Gini aja mumpung ada ibu-ibu. Ibu maaf ini kalau 4 bulan cocok mboten? Lebih. Lah ini cocoknya berapa bulan? 9. Ya sudah, perut jangan bikin malu loh. 4 bulan malah 9 bulan. Maaf, saya sesuaikan. Gimana, sudah pas belum? Kok kamu bilang belum? Kecilin lagi. Maaf, tidak bisa. Ini aja balik meneh. Ternyata waktu ditiupkan
pas ibu kita mengandung 4 bulan 10, pertanyaannya waktu ruh mau ditiupkan, boleh milih orang tua enggak? Boleh milih ibu enggak? Ya Allah, saya pengen bapak ibu lemu-lemu. Enggak bisa milih. Ya Allah, saya pengen bapak ibu ganteng dan ayu. Enggak bisa milih. Ya Allah, saya pengen bapak ibu harus kaya, sugih. Ra iso milih. Ya Allah, saya pengen bapak ibu harus Islam. Itu aja enggak bisa milih. Loh, Kak Aris, kalau enggak bisa milih agama Islam, nanti kalau dimasukkan ke rahim ibu yang enggak Islam, nanti pas lahir dikenalkan Allah enggak? Enggak. Loh, Allah enggak adil dong. Allah Maha adil. Karena setiap yang dilahirkan dibekali akal. Nah, ini apa? Ini peci. Dibekali apa? Akal. Ini apa? Ini peci bener. Dibekali apa? Akal. Ini apa? Dibekali apa? Mulai pinter dah. Itu namanya bermain logika. Dibekali apa? Oh, malah dibekali peci gitu. Ternyata dibekali akal. Begitu lahir, kita beruntung. Orang tua kita pas ditiupkan, orang tuanya Islam. Begitu lahir, ternyata kamu diazani. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata bayimu senang banget. Lahir diazani, waktu digendong dikenal ke Allah. Adik, kok kamu ketawa? Kamu pasti batin, bapaknya gede anaknya cilik. Ternyata dikenal ke adik, sebut nama Allah ya. Allah. Wih, karena pinter agak panjang ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa. Bayi kok panjang-panjang mumet ya. Lahir dikenalkan. Yang semangat jawabnya, lahir dikenalkan, digendong dikenalkan. Kamu sudah bisa berangkang, dikenal ke Allah enggak? Kenal ke enggak Mas? Kenal ke enggak waktu berangkang? Waktu merangkak? Oh lali. Ya Allah Dik, daripada di rumah ikut bapak ke masjid digendong. Nang neng nak neng nang, nang neng nak neng nang, diem bapak mau sholat, bapaknya sholat. Allahu Akbar. Papa. Bapak mengo malah ilubah. Bapaknya ketawa enggak? Ketawa tapi diampet. 3 detik kemudian melek. Cilubah, bocah kuilang. Duduk cah ganteng. Ternyata dicari muter masjid 17 kali enggak ketemu. Tahu enggak kemana? Sudah pulang naik Gojek. Masuk akal enggak? Masuk akal wong ibu itu nyambi driver Gojek kok ngopok. Ternyata sudah bisa main dikenal lagi. Oh, lagi teleponan sama Pak Presiden. Dek, apa? Mau kemana? Mau main. Kamu enggak dengar suara? Apa? Azan. Azan apa? Panggilan sholat. Sholat apa? Menyembah Allah. Allah siapa? Allah Tuhan kita. Tuhan apa? Yang menciptakan alam semesta. Alam semesta apa? Yang ada di sekitar kita. Sekitar kita apa? Ini kalau orang tuanya nggak sabar diapain kamu? Terus ayo. Alhamdulillah kita dikenalkan Allah dengan sabar. Tepuk satu. Siapa yang sekarang sudah kenal Allah? Yakin? Coba tes. Yang di atas tinggi, luas, dicipta Allah namanya apa? Lomba putra dengan putri, menang mana? Di atas tinggi luas? Apa? Menang putri. Langit cerdas, putra kosong. Nah, yang di bawah ini namanya salah, bener karpet. Satu sama. Yang di bawah ini namanya salah,
katokku. Saya kan cuma tanya ini apa? Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bumi? Siapa pencipta bulan? Siapa pencipta bakwan? Koncomu lucu malah kaget. Tadi tak tanya langit, Allah, bumi, Allah, bulan, Allah, bakwan. Lah sapa? Dik, bakule bakwan. Siapa pencipta gunung? Siapa pencipta lautan? Siapa pencipta awan? Siapa dik pencipta mie ayam? Winter bakul mie. Tapi kenapa kamu lihat wajah saya? Kamu curiga saya bakul mie ayam. Tolong perhatikan saya bakul apa? Oh, pentol. Cilok, bakso, salah. Saya adalah mantan bakul bakso. Ya. Tepuk satu. Duduk yang rapi. Sudah siap belum? Ya. Ntar, ini yang dipegang banyak ini. Duduk yang rapi. Tak selingi sulapan mau enggak? Siapa yang mau lihat sulapan? Syaratnya duduk rapi. Ini namanya apa? Ini kayaknya kipas. Kayaknya kipas. Kayaknya kipas. Padahal begitu dibuka, ini adalah pancen kipas. Tetapi ini bukanlah sembarang kipas. Kipas ini kalau sudah nempel di perut, lalu saya goyang-goyang, kipas ini bisa memunculkan angin. Maaf, memangnya kalau kipas diginikan ada anginnya? Wangi enggak, Nok? Wangi enggak? Wangi kan? Tahu enggak? Wangi enggak? Wangi enggak? Tahu enggak kok bisa wangi? Tadi 10 menit saya taruh di sini. Enggak, sembarangan. Tadi tak semprot ya minyak wangi. Ini bagus. Tapi kemarin ada yang bilang katanya kipas saya rusak. Kan saya jadi marah. Kenapa? Dek, kamu jangan bilang gitu toh. Ini bagus. Kenapa kamu bilang rusak? Senengane lo ngarani kipasku rusak. Ini bagus, saya bawa dari Jogja. Dek, ini bagus, saya bawa dari Jogja. Lihat lagi. Ini cetok bagus. Kok bilang rusak-rusak? Dek, kalau bicara sesuai fakta. Mbok jangan gitu toh. Ada yang bilang, Kak Ares mbok dilihat. Baik, saya lihat. Mbok jangan gitu toh, Dek. Sukanya usil semuanya. Kalau bagus ya dibilang bagus gitu loh. Lihat dari tadi. Baik. Dari tadi bagus kok, sukanya bilang rusak-rusak gitu. Dek, baik-baik. Ada yang bilang gini, aku sudah tahu itu cuma kipas dibolak-balik. Masa? Kalau kipas ini bolak-balik, ditarik ke sini dia bagus, harus yang dibalik ke sini rusak. Nyatanya tidak. Rusak dari mana? Maaf, tadi waktu saya nggak lihat kayak gini, Po. Kenapa tidak bilang dari tadi? Oh, tadi sudah bilang. Ya maaf. Baik, kita pikirkan secara logika. Kita pikirkan secara logika. Kalau kipas ini bolak-balik, ditarik ke sini dia copot, berarti ditarik ke sana jadinya copot juga.
Kalau sudah dipukul 3 kali, 1, 2, 3, yang tadinya rusak jadinya berantakan. Ya, lah iya, gini aja, siapa yang bisa menjawab pertanyaan, nanti boleh maju, buka kipasnya kok ke Aris jadi bagus, hadiahnya 50.000. Lomba duduk rapi. Jawab, maju, buka kipas kok jadi bagus, berapa tadi? 50.000. Lomba duduk rapi. Tak lihat yang rapi duduknya. Kak Aris tadi cerita, dulu kita sebelum lahir ke dunia itu kenal banget sama Allah. Kita ada di alam, namanya alam apa tadi? Ini dulu yang anteng, yo. Jawab bener gak? Oh sini alam roh, ya. Kenapa disebut alam roh? Soalnya awak dhewe ra roh, ya. Oh, disebut alam ruh, soalnya awak dhewe ra iso ruh. Namanya siapa Mas? Mas Axel. Jawabannya sudah benar. Syarat pertama sudah, syarat kedua buka kipas harus bagus. Nek bagus 50.000, tapi aja dirusak. Yuk 1, 2, 3. Ya. Wih. Terus Mas. Iya. Malah jebol. Ayo Mas. Coba lagi Mas. Mas, itu loh udah ngasih tahu rahasianya tadi. Ya. Rusak meneh Mas. 5, 4, 3, 2, terus Mas, saiki copot Mas. Malah jebol kabeh. Ya sudah belum Mas, kembali dulu. Pertanyaan kedua. Siapa yang tahu tadi waktu di alam ruh kita minta dilahir? Ya Allah, lahirkan kami ke dunia, dilahirkan, tapi syaratnya 3, ya Mas ingat gak? Di dunia harus mau bertitik-titik dan siap diuji, satu lagi menjadi khalifah. 2 tadi apa? 1 siap bertitik-titik dan siap titik-titik. Sini Mas, benar jawabannya. 1 siap di dunia untuk beribadah, yang paling utama itu adalah menjalankan sholat, mengaku Allah sebagai Tuhan. Tuh cirinya apa? Ya sholat ya Mas ya. Yang kedua setelah ibadah siap diuji. Yang ketiga menjadi pemimpin di bumi Mas. Bener, malah dirusak. Ya malah rusak Mas. Tadi kan kamu ngajari toh di sana tadi, diapain? Dibalik. Izin ya Mas, saya balik dulu. Ya. Gini toh dibalik ya. Yang dibalik apa Mas? Oh kipasnya, tak kira wonge. Oh kipasnya Mas, dibalik Mas, dibalik. Ya. Kok podo Mas? Nah yang bener gimana? Dibalik. Mas katoknya dibalik Mas, sarungnya Mas. Loh yang dibalik apanya? 5, 4, 3, 2, 1. Coba ya, masih jebol. Ini kalau anak-anak kok pada nggak bisa, nanti tantangannya saya tingkatkan ke remajanya boleh, ke ibu-ibu boleh, bapak-bapak boleh, ya ke ustadz-ustadzah ya boleh, kalau bisa 100.000. Ya, nek anak-anak 50 aja. Ya, oke. Pertanyaan untuk anak-anak dulu, sampai anak-anak nggak bisa baru. Ya. Siapa yang tahu tadi Kak Aris cerita waktu dimasukkan ke rahimnya seorang ibu, pas usia kandungan ibu kita berapa? Ya. Berapa? Kok malah 7? Sini no, maju no. Gantian yang putri dulu sini. 4 bulan, berapa hari? 4 bulan,
10 hari. Oke, lihat sana. Namanya siapa, no? Zahira, kelas berapa? Ya, Mbak Zahira dibuka ini. Yuk, tuh 2. Malah jebol. Yuk, Mbak Zahira bisa enggak? Ya, rusak meneh. Kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Kok malah rusak kabeh? Kembali ya. Lagi, siapa yang tahu tadi waktu mau ditiupkan kan nggak bisa milih. Aku pengen bapak ibu lemu-lemu kan Raiso toh. Aku pengen bapak ibu sugih nggak bisa. Kalau milih kemarin ada anak gini. Kak Aris kalau bisa milih aku pengen jadi anak Raffi Ahmad toh. Duh, kenapa? Soalnya katanya anaknya Raffi Ahmad itu lahir sudah ada gigi. Maaf Bu, memangnya anaknya Raffi Ahmad lahir sudah ada gigi po? Oh ya nggak mungkin, bayi itu lahir nggak ada gigi Bu. Masa anaknya Raffi Ahmad lahir sudah ada gigi kan ya nggak mungkin. Emang anak ajaib po itu. Bu, bener po Bu? Saya nggak ngikuti infotainment loh Bu. Itu memang anaknya Raffi Ahmad lahir sudah ada gigi Bu. Elok ya. Maksudnya? Oh mamahnya namanya lahir sudah ada gigi. Oh ya cetho, lahir sudah ada gigi. Soalnya lahir sudah ada mamah gigi gitu ya. Oh ternyata nama ibunya toh. Tepuk 1. Pertanyaan. Tadi Kak Aris cerita, waktu ruh ditiupkan lahir, ternyata manusia lupa siapa Allah. Lahir lupa, tapi alhamdulillah kita lahir terus dikenalkan, diazani, dikenalkan Allah. Pertanyaannya, ketika lahir Allah bekali apa di dalam apa Mas? Akal ini Mas. Manusia dibekali akal. Yuk coba. Kayaknya. Yuk 1. Iya, kayaknya jebol ya. Ya, malah jebol Mas. Ya, masih jebol Mas. Ya, ini bukan dijepit loh Mas, biak gitu Mas. Yuk, tuh, jebol lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Ya masih jebol Mas, jebol semua ya. Kembali dulu Mas. Baik, tantangan berikutnya kalau pendampingnya, ayah bundanya atau ustadz-ustadzannya boleh maju ketika sudah jawab pertanyaan. Siapakah aku? Rada angel. Aku adalah seorang nabi. Waktu itu aku punya kendaraan banyak. 200.000 kendaraan berupa kuda. Aku sangat senang dengan kendaraanku. Tapi sayang waktu itu aku lupa melaksanakan ibadah sekali. Kemudian Allah tegur. Aku izin banget. Gara-gara kendaraan yang aku sayangi melupakan ibadahku sekali itu. Kemudian aku korbankan mereka semuanya sebanyak 200.000 itu aku korbankan demi cintaku pada Allah. Ternyata Allah suka pengorbanannya diganti dengan kendaraan yang lebih canggih. Yaitu kendaraan berupa awan yang bisa dia kendarai kemana-mana. Gak perlu naik kuda, bisa naik awan. Siapakah Nabi ini? Yuk. Siapakah Nabi yang bisa mengendarai awan Kimpton? Bukan Nabi Songgoku ya, bukan. Nabi siapakah yang bisa mengendarai awan ini? Ya ibu-ibu, monggo. Bukan Nabi Adam. Nabi siapakah yang berkorban luar biasa demi cintanya pada Allah?
Ibu-ibu, ibu-ibu belum tahu ya. Memang jarang diceritakan, monggo. Bukan Idris. Bu. Monggo Bu Sulaiman, monggo maju ini Bu. Bisa 100.000. Ya, monggo Bu. Sini ya. Kita lihat ini bundanya siapa ya? Mana yang bundanya maju ini? Yang mana? Ini. Oh, Masya Allah, doakan bundanya. Maka Bunda Nabi Sulaiman ya jawabannya. Ya enggak, silakan. Doa yang banyak Bunda. Allahumma barik lana. Ya. Sangat pelan, menghayati peran. Iya. Perasaan kayak gini malah koyo noto sate. Ayo Bunda. Sangat pelan. Ujung-ujungnya kita lihat. Ayo Bunda, terus Bunda. Ya, pokoknya terus menyerah, jangan berusaha. Salah. Terus berusaha, jangan menyerah. Tetap kita hitung ya, biar bisa gantian. Lah jebol 5, 4, 3, 2, nanti kita copot 1. Ternyata dereng nggih, matur nuwun sudah berani maju. Oke. Ternyata karena sudah ada 1 orang tua yang maju, nih saya kasih tahu dulu, nanti kita coba lagi. Lihat, ada yang bilang bolak-balik. Copot, dibalik, copot, copot, copot. Loh, Kak Aris kok bolak-balik copot semua? Nih rahasianya. Langsung jadi. Aku merem langsung jadi. Ndak. Udah bagus. Bagus ini. Weh. Saya hanya bercanda, sebenarnya langsung jadi. Ya. Oh, maaf salah arah. Ini harusnya tidak ke sini. Ya kalau ke sini rusak, dibalik aja ke sini, langsung otomatis jadi bagus, Nek. Kok jadi susah? Biasanya saya langsung jadi loh gini nih, nggak copot kayak gini nih. Ini kok malah rusak ya? Ntar, ya sudah gini aja. Saya tak berdoa dulu. Ingat kekuatan kita seorang Muslim adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Bagus. Bagus. Oh, terima kasih. Ternyata sudah bagus. Mbok jangan gitu toh, Dek. Sukanya bilang bagus-bagus merusak gini kok. Mbok jangan gitu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saya biasanya Saya tadi sudah lihat, tapi nyatanya jebol. Lo rusak semua gini kok. Lo rusak semua kok. Bahkan nih saya luruskan nih, saya tarik gini, ya copot juga kok. Oh gini aja, coba lagi, duduk yang rapi. Siapa yang tahu siapakah aku? Aku adalah seorang nabi. Wahai Nabi, kita musim dingin, kita nggak ada baju. Untuk dapatkan baju harus nyembelih 1 binatang, nanti dapat 1 baju. Tapi kami tidak semua bisa mendapatkan binatang. Ternyata Nabi ini pinter.
baiklah, aku akan berpikir, minta petunjuk pada Allah. Nabi ini ilmunya luar biasa. Beliau kemudian membuat apa? Baju berbahan benang untuk pertama kali. Jadilah baju. Sudah jadi baju, mereka senang. Yang kedua, Nabi kita rumahnya kalau kena angin kabur, kena hujan pada bocor. Nabi ini mikir lagi. Oh baiklah, kubuatkan rumah yang tahan hujan, yang tahan angin. Nabi ini pintar banget, setiap punya ilmu diamalkan. Nabi perjalanan kita jauh, barang kita berat. Baiklah, aku akan menjinakkan kendaraan untuk kalian. Apa itu? Apa ini? Kuda dijinakkan untuk pertama kali. Kuda, jadilah kamu kendaraan manusia. Jadilah kendaraan untuk manusia. Ternyata sudah 3, membuat baju, rumah, apalagi tadi? Kendaraan. Ternyata Nabi kita bingung, sana itu arah mana ya? Sana mana? Sana mana? Kalau kita pergi nanti nggak bisa kembali ke rumah. Lihatlah di langit ada bintang. Ya dari dulu ada bintang. Lihatlah, itu bentuknya seperti ini, itu begini, itu begini, itu begini. Aku bisa menentukan arah. Nabi ini pintar banget. Siapakah Nabi yang saya maksud? Nabi siapakah ini? Setiap punya ilmu pasti diamalkan, sampai malaikat itu pada jadi temannya. Salah satunya malaikat pencabut nyawa. Siapakah nama Nabi ini? Yaitu malaikatnya, nabinya kok. Ada yang mau nyoba, ayah? Nabi siapakah aku? Siapa tadi? Yang jawab tadi? Bilang apa? Jawab tadi Idris. Maju mas, bener mas. Nabi Idris. Ya. Kita lihat apakah bisa. Kalau bisa 50.000. Yuk. Karena mas kamu kesini sendiri apa diantar? Oh sendiri, ya udah. Berarti kamu berusaha sendiri aja. Yuk 1, 2, 3. Atau kamu boleh tak beri kesempatan. Kalau kamu nggak bisa, minta ustadznya untuk membantu, siapa bebas. Kalau ada, ya bebas. Nanti kalau ustadznya bisa kan dapat 100 toh. Kamu minta 50-nya, ya. Ya. Yuk. Kalau nggak bisa loh ya, yuk. Kita lihat namamu siapa mas? Mas Farzan, apakah bisa? Coba. 1, 2, 3 Mas Farzan. Mas butuh berapa jam lagi mas? Oh enggak bisa mas, coba tak teks dulu, jebol enggak? Walah masih jebol mas, jebol kabeh. Minta bantuan siapa? Sebut namanya. Ustadz. Pendampingnya siapa? Boleh. Yuk minta siapa? Ustadznya di sini siapa pendamping? Ustadz Subi katanya. Yang mana beliau? Monggo tat. Berarti jenengan wah dianggap mumpuni loh kali santri ini. Monggo ustadznya bimawon Ustadz. Siapa tahu jenengan berhasil. Ya. nyobitat ya. Kita lihat. Aslinya saya beri gambaran nih. Aslinya permainan kipas ini sederhana. Cuma memang butuh kejelian. Ya. Wah, dipelajari nih, baru dipelajari, tunggu. Wah, siapa tahu beliaunya bisa nih ya. Kita hitung dari 10 ya, biar nanti bisa gantian. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nyuwun sewu Ustaz. Dereng nggih? Dereng. Tapi matur Ustaz, tahu nggak caranya? Kalau kita banter, set jebol ke ban,
teren, ini pun jebol semua, ya kan? Pelan-pelan, set, jebol juga, ya toh. Lebih pelan lagi, set, jebol juga, ya kan? Terus caranya bagaimana biar nggak jebol? Nah, biar nggak rusak kayak gini, nih kan copot, 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 lu copot kabeh. Caranya bagaimana? Ada yang tahu? Nih, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Nah, ibu-ibu pasti penasaran, kok iso toh cara? Karena semua ini ada ilmunya, ini alat sulap. Di YouTube bahkan belum ada. Jadi Kak Aris kalau di Jogja itu kan sering ngisi anak PAUD sampai simbah-simbah. Pernah ngisi di SMA MAN 1 Jogja. Itu ada 800 anak, saya suruh lihat YouTube. Silahkan adik-adik kalau mau lihat YouTube nggak apa-apa. Begitu sudah lihat YouTube ada yang maju. Saya bisa Kak Aris. Wah, begitu iya malah jebol. Ternyata rusak. Nah, karena emang kipas ini ada rahasianya ya. Apakah ini pakai magnet? Tidak. Apakah ada pencetannya? Tidak. Ini cuma kipas biasa. Oke, duduk yang rapi. Ditarik ke sini dia rusak, ya kan? Ke sana sama saja. Terus caranya bagaimana Kak Aris? Nih, ya ditarik ke sini sama. Loh, ya kan? Copot ya. Ada yang tahu nggak caranya bagaimana biar nggak rusak gini? Oh, ada yang mau nyoba ya. Baik, duduk yang rapi. Tak kasih rahasianya, tapi hadiahnya enggak gimana? Ya nanti temennya Mary dikasih rahasianya kok. Mau enggak? Jawab pertanyaan bisa, nanti tak kasih hadiah, tapi hadiahnya saya turunkan. Soalnya tak ajari ilmunya, enggak 50, tapi 10 ribunya 2, mau enggak? Tak ajari caranya tapi. Mau enggak? Ya duduk yang rapi. Lomba anteng-antengan ya. Pertanyaan ya, siapakah yang tahu? Aku adalah seorang nabi yang pada waktu itu, nah kira-kira nabi siapa ini? Kak, sebaiknya adik kita ini kita singkirkan saja. Jangan terlalu kejam. Ya sudah, kita masukkan ke dalam sumur. Nanti kalau ayah tanya gimana? Gampang, nanti bajunya kita ambil, kita lumuri darah binatang, bilang aja dia diterkam serigala. Ya. Ada yang tahu nggak ini kisahnya Nabi siapa? Sini Mas, Nabi Yusuf. Berarti pernah dengar ceritanya ini. Mas, kamu coba dulu apakah bisa atau tidak? Ya. Ini biar berusaha dulu ya. Coba Mas kamu bolak-balik wes Mas, coba. Biar membuktikan ke sana gitu coba. Rusak kan Mas? Ke sini kan nih, ke sini rusak. Kamu balik set. Coba. Rusak juga kan? Nah, biar gak rusak gimana? Ya. Pengen tahu caranya enggak? Pengen diajari enggak ilmunya? Nih lihat. Ya, ini mau ditarik ke sini ya copot, betul enggak? Misalkan kenceng, ya. Nah, Mas terlalu kenceng. Pelan-pelan. Copot juga. Terus caranya bagaimana Mas biar enggak copot gitu Mas? Misalkan ini ternyata ini kayak gini rusak juga. Mas pengen bisa nggak toh? Pengen gini Mas. Coba, ini kan rusak Mas, rusak ya, rusak toh Mas. Pengen jadi bagus nggak Mas? Yakin? Pengen? Ya. Loh, belum bisa ya Mas, masih rusak Mas. Gini aja, karena saya ternyata ilmunya juga lupa, malah rusak kabeh, ya toh? Mas, gini aja Mas, kamu tolong perbaiki sendiri, ya. Tapi tak transfer ilmu jarak jauh gimana Mas? Ini kan masih rusak Mas, tak transfer jarak jauh gimana Mas? Coba Mas, buka dulu, ntar Mas, ya, kamu pokoknya tak transfer jarak jauh ilmu mau enggak?
Sik mas, sabar mas, sabar mas. Ikuti kata-kata saya mas. Bismillah. Wal kaiba. Wal kaiba. Wal kaibu. Mau bisa 50.000. Oh salah. Wal kaiba. Wal kaibu. Mau bisa tuntut ilmu. Yuk buka mas. Ya. Wah bisa lah mas. Kok jadi bisa ya mas? Kok jadi bisa mas? Kok jadi bagus mas? Buka lagi mas. Kok jadi bagus mas? Kok bisa mas? Tutup lagi mas. Tutup, ilmunya tak cabut ya, sebentar aja. Mau nggak? Yakin? Ya, tak cabut ya. Tapi nanti jadi rusak lagi loh. Enggak apa-apa, ya udah. Oh kok njaluk ilmu meneh. Ya, mas, ini tadi kan sudah bagus kamu mas, ya dah. Sekarang tak rusak lagi mas, ya. Mas, yang kenceng. Rusak tak mas? Ya. Oh, apik meneh ya. Kita ini rahasianya sudah gampang. Mas dapat hadiah mas. Ya. Duitnya nanti ya mas ya. Dapat berapa tadi? Dapat. Tak suruh milih mas, 20.000 atau 500.000. Dia milih 500.000. Baik, 500. Ntar tak cari 500 dulu. Bener lah 500.000 ya. Oh ya 500. 500. Loh kan tak suruh milih mas, 20.000 atau 500.000. Milih mana? Loh kurang jelas Pak mas, 20.000 atau 500.000. Saya kan bilang 500.000. Loh kamu milih 500.000 loh tadi. Ya toh? Mau itu mau 500.000. Oh ya udah ini aja katanya. Oke mas, gini kalau mendapatkan rezeki, coba pengen tahu bilang apa? Ya kepada Allah dulu no. Alhamdulillah. Ketika sudah alhamdulillah kemudian bilang apa? Oh yang keras. Terima kasih. Ya, karena dia sudah bilang terima kasih, saya ucapkan kembali. Kalau ada yang terima kasih kan kita bilang kembali, ya toh? Coba mas. Saya kasih, alhamdulillah sudah, terus bilang apa? Loh, oh gak terima kasih, uang kok gak tahu terima kasih loh. Lah kamu berpikir caranya biar gak kembali itu gimana? Ayo. Coba bilang apa? Gak ada, dikei sama-sama. Sejak kapan dikasih bilang sama-sama? Yang bilang harusnya saya mas. Ayo. Kembali. Mas ingat kita itu ya di Jawa ini diajari bahasa. Kalau dapat rezeki alhamdulillah terus bilang apa? Lah mater. Sami-sami mas, sami-sami mas. Kembali nggak kira-kira? Bisa kembali nggak itu kira-kira? Enggak, wong saya bilangnya sami-sami mas. Coba bilang terima kasih. Oh matur nuwun, sami-sami mas. Peter sekarang matur nuwun dia. Tepuk tangan. Lomba duduk rapi. Itu baru permainan yang pertama, tak tambahi 10 menit. Duduk yang rapi. Siapa yang bisa mengalahkan Kak Aris setelah menjawab lomba berhitung 1 sampai 10 nanti dapat hadiah tambahan 10.000. Kalau lomba berhitungnya 1 sampai 20 dapatnya 50.000. Ya, gini contoh. Jawab, kemudian lomba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kok kamu dapat angka 10? Tak tambahi 10.000.
Nah, tapi ngitungnya gantian, bisa 1 atau 2 angka. 1 boleh, 1, 2 boleh gantian, 3, 3, 4 ya oleh. 5, 6, 7, 8, 9, 10 menang aku. Paham ya? 1, 2, 3, 4 nggak boleh. 2, 3, 4 itu 3 nggak boleh. 2 boleh, 2, 3 boleh. 4-nya saya, paham? Oke, lomba duduk rapi. Siapakah aku? Aku adalah Nabi, sahabat sekarang ganti. Aku sahabat Nabi yang menemani Nabi saat berhijrah. Waktu itu Nabi kecapean terus tidur di pangkuanku. Waktu itu ada lubang yang aku takut akan keluar binatang berbisa. Tak tutup lubangnya pakai kakiku. Ternyata di dalamnya ada binatang yang menggigit kakiku. Tapi aku takut Nabi bangun. Aku menahan sakit sampai keringat dingin mengucur. Akhirnya netes di wajahnya Nabi. Nabi bangun. Loh, sahabatku kenapa kamu? Nabi, sepertinya saya digigit binatang berbisa. Wajahnya sampai merah. Sudah sini, kakimu sini tak obati. Dikasih ludahnya Nabi, sembuh. Siapakah Nabi ini? Sahabat Nabi ini, yuk. Siapa? Abu Bakar, maju sini. Maju mas, lomba mas. Ya. Yang dapat hadiah tadi yang mana? Kamu belum ya? Oke mas, lomba berhitung. Siapa dulu? Kalau kamu dapat angka 10 dulu aja ya. Dah, kalau bisa menang nanti hadiahnya 20.000 aja wes. Yuk, siapa dulu? Sampai 10 aja. Karis dulu, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Maaf belum menang. Lagi belum dapat dong, yang dapat 10 saya. Ya. Siapakah aku? Aku adalah sahabat Nabi yang waktu itu sumur di Madinah ini kering. Yang ada cuma sumurku. Kalian kalau mau ambil air di sini, kalian harus bayar. Sahabat Nabi ini orangnya dermawan, juga penyayang sama yang lain. Akhirnya, bolehkah aku membeli sumurmu? Enak saja, sumur ini kukuasai sendiri biar aku kaya. Bolehkah aku beli sumur ini dengan harga mahal? Meskipun mahal aku tidak mau. Bolehkah aku beli sumur ini sehari saja? Maksudnya seminggu itu ada 7, aku beli 1 hari saja. Misalkan hari Senin, Selasanya atau Rebu. Tapi dengan harga penuh, mau enggak? Enggak apa-apa, harganya penuh tidak apa-apa. Tapi sehari itu milikku. Kamu rugi kayak gitu, bener mau? Mau enggak apa-apa, ternyata dibeli dengan harga mahal cuma sehari misalkan Senin tok. Orang tadi, wah aku kaya, padahal cuma menjual 1 hari saja. Tapi ternyata apa? Sama sahabat ini, wahai semua orang-orang Madinah, yang kalian butuh air, silakan ambil di hari Senin, gratis. Kira-kira di hari Selasa, Rebu, Kemis dan berikutnya pada ngambil air gak orang-orang? Enggak mau, ngambilnya Senin semua, betul enggak? Si orang Yahudi tadi, bangkrut aku, gimana ini, aku gak dapat uang. Hei, kamu beli semua saja sumurku. Akhirnya dibeli semuanya, dan sumur itu sampai sekarang masih ada. Itu berarti amal jariahnya sahabat ini banyak banget. Siapakah nama sahabat ini? Ya sini Utsman. Itu ibu ya? Oh, Utsman bin Affan, monggo. Ternyata kalau ibu hadiahnya kalau menang 50.000. Lomba berhitung nggih. Sinten rumiyin? Monggo. Sampai 10 aja ta? Oke. 1, 2 ya. Oh sampai 1 sampai 20. Oke, baik. Hadiahnya 50 ya. Oke. Siapa dulu? Saya dulu. Oke. 1, 4. 78 ya. 11, 14,
Ya, belum, ternyata menang saya. Nggak jadi 50-nya. Oke lagi. Siapakah aku? Aku sahabat Nabi yang pada waktu itu ternyata dia masuk Islam. Ibunya dengar dia orang kaya. Ibunya ini orang kaya, terpandang. Apa? Kamu mengikuti ajaran Muhammad? Kalau begitu, kalau kamu tidak mau meninggalkan ajaran itu, ibu mau mogok makan sampai mati. Ternyata ibunya ngancam mau mogok makan sampai mati. Tapi sahabat ini sayang banget sama ibunya. Sayang bukan terus ya sudah bu, enggak. Ibu, saya itu sayang banget sama ibu. Dan sayangnya saya sama ibu itu tidak hanya dunia, tapi akhirat yang lebih abadi. Untuk itu saya tetap akan mempertahankan iman ini. Meskipun ibu punya nyawa sebanyak rambut, saya akan tetap mempertahankan iman ini walaupun nanti nyawanya dijabut satu persatu. Kenapa kok dia bisa ngomong gitu? Apakah enggak sayang? Justru dia sayang banget biar ibunya selamat di akhirat. Ingat dunia itu cuma sementara, jangan sampai tertipu. Siapakah sahabat ini? Keluhnya jago memanah, memanahnya tidak pernah meleset karena didoakan Nabi. Kalau Robin Hood di dalam cerita itu mengetok-etok, cuma khayalan. Kalau ini sahabat ini beneran memanahnya enggak pernah meleset. Siapakah nama sahabat ini? Selalu ada di TV ketika azan namanya disebut. Ya, saya sebutkan ya, siapa yang sering di TV namanya disebut, nanti sebutkan nama belakangnya. Yang sering di TV disebut ketika azan adalah Saat. Ketika saat azan maghrib gitu. Nah, tinggal dilanjutkan saat siapa? Yuk. Tapi ini pakai D bukan pakai T. Saat bin titik-titik. Bukan saat bin. Saya lanjutkan saat bin Abi titik-titik. Siapa? Siapa tadi ya? Wah. Sinten gitu saya suara yang bersuara tadi. Oh dari baliknya. Oh jenengan. Saat sinten? Ya leres monggo maju niki. Saat bin Abi Waqqas. Ya. Lombanya bisa di sini mboten napa. Bisa dibalik ten mriki mawon mboten napa. Nggih. Lomba berhitung menang 50.000. Sampai 20 nggih. Coba sinten rumiyin. Hanya boleh 1 atau 2 angka bergantian. Monggo. 2 5 7 8 10 11 13 14 16 17 20. Ngapunten nggih, ternyata belum. Monggo lagi kita coba lagi biar penasaran. Ya, siapakah aku? Oh, kurang 1 menit ya. Oke. Siapakah aku? Aku adalah sahabat Nabi yang waktu itu tolong kamu gantikan aku di ranjangku. Ya, baik Nabi, aku akan di sini. Ternyata orang-orang kawin bawa pedang dobrak pintu. Brak, itu tempat tidur Nabi. Ayo segera lah, kok malah kamu? Hei, di mana Muhammad? Ya enggak tahulah, wong saya tidur kok ditanya. Siapakah nama sahabat yang mau menggantikan Nabi di ranjangnya? Nabi pergi ya, berhijrah. Ya. Sahabat ini diberi julukan gerbangnya ilmu karena saking pinternya. Bukan. Abu Nawas itu bukan sahabat. Abu Nawas itu ya semacam kisahan ya. Bukan, ya. Ya, ini sahabatnya juga termasuk Khulafaur Rasyidin, menantunya Nabi juga. Ya, sini nak, Ali bin Abi Thalib. Kita lihat apakah bisa menang. Dek,
Kamu mau nyoba yang 1 sampai 10 apa yang sampai 50? 20 aja. Siapa dulu? Kak Aris dulu. Ya. Satu, 4, 6, 7. Loh kenapa? Lah saya 10. Maaf belum menang terus gimana ini? Maaf ya. Wah ternyata belum, waktunya udah berakhir. Tepuk 1. Coba tepuk anak soleh yang paling semangat yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Surga, yes. Neraka, no. Setan, no. Duduk yang rapi. Cukup sekian dari Kak Aris, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.